Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, setelah kita kemarin sudah bahas perusahaan jasa sebulan yang lalu, sekarang kita akan mulai membahas mengenai bagaimana sistem akuntansi pada perusahaan dagang. Secara garis besar, yang membedakan perusahaan jasa dengan dagang adalah adanya barang dagang untuk perusahaan dagang, sedangkan jasa tidak memiliki barang dagang. Nah, sekilas mungkin kalau kita membedakan secara umum, itu yang paling menonjol dalam konteks perusahaan dagang dan jasa. Sehingga ada perbedaan menu yang akan kita create pada aplikasi manager.io berkaitan dengan perusahaan dagang yang membedakannya dengan perusahaan jasa. Nah, teman-teman saya sudah punya beberapa data yang akan saya gunakan yang akan kita create pada aplikasi manager.io. Nah, teman-teman bisa menyiapkan data teman-teman yang akan teman-teman gunakan sebagai dasar untuk meng-create perusahaan pada aplikasi manager.io. Sekarang, setelah ini kita akan buka aplikasi manager.io untuk meng-create nama perusahaan, alamat, email, dan data-data lainnya yang dibutuhkan dalam menu aplikasi manager.io. Oke, teman-teman langsung buka aplikasi manager.io. Kita tambah perusahaan baru karena kita pertama kali akan menggunakan aplikasi. Nah, jika teman-teman sudah punya data, tinggal diimport aja ya, tinggal diimport aja di aplikasi manager.io. Nah, seperti biasa ada dua menu, ada buat perusahaan baru dan import perusahaan. Buat perusahaan baru untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan aplikasi manager.io, dan import perusahaan untuk teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi manager.io tetapi datanya mau dipindahkan. Saya buat perusahaan baru, oke, sesuai sama data yang saya gunakan, yaitu data PT Distributor Obat. Alamatnya Jalan Ahmad Yani, nomor 30, Lombok Barat. Nah, ada email sama nomor telepon. Nanti teman-teman sesuaikan dengan data perusahaan teman-teman atau data usaha teman-teman ya. Oke. Berarti di sini saya tulis PT Distributor Obat. Oke, PT Distributor Obat. Oke, tinggal tambah bisnis. Maka akan terbentuk seperti biasa menu baru dalam aplikasi manager.io. Oke, langsung ke menu baru pada aplikasi manager.io. Sebelum kita meng-create menu-menu yang akan kita butuhkan atau yang akan kita gunakan dalam aplikasi manager.io yang berkaitan dengan perusahaan dagang, kita akan mulai dari pengaturan untuk sistem akuntansi pada si perusahaan ya. Oke, teman-teman klik pengaturan, kita masuk ke detail perusahaan ya. Jadi ini berisi perusahaan dan alamat perusahaan. Oke, saya tulis PT Distributor Obat. Oke. Selanjutnya alamat sesuai dengan alamat yang ada di slide, yaitu di Jalan Ahmad Yani. Oke, saya cek Jalan Ahmad Yani, nomor 30, Lombok Barat. Oke, kita lanjut ke aplikasi manager.io. Jalan Ahmad Yani, nomor 30, Lombok Barat. Oke, selain ini tinggal kita perbaharui ya sesuai sama data yang benar. Nanti teman-teman menyesuaikan dengan data berdasarkan perusahaan atau usaha teman-teman ya, biar nanti kita akan lebih mudah untuk prakteknya bagaimana. Oke, tinggal teman-teman perbaharui. Oke, lanjut ke entry jurnal. Nah, nanti ini kita gunakan ketika kita menginput transaksi teman-teman ya. Kita back, oke. Kode akun perkiraan ini akan kita create di video yang kedua ya. Kemudian laporan transformasi tidak perlu. Oke, kemudian mata uang ya, ini berkaitan dengan mata uang yang kita gunakan ya. IDR untuk Indonesia. Oke, seperti biasa. Oke, IDR untuk Indonesia. Kemudian namanya rupiah seperti biasa, sesuai dengan nama lokasi perusahaan kita. Kalau teman-teman lokasinya di China berarti yen. Kalau di Jepang tergantung dari mata uangnya ya. Simbolnya apa? Simbolnya rupiah. Oke, kalau di Eropa pakai euro. Nah, tergantung di mana posisi kita ya. Menyesuaikan dengan mata uang lokasi perusahaan kita. Kalau di Malaysia pakainya ringgit ya, kalau di Singapura namanya dolar Singapura. Nanti teman-teman menyesuaikan menu yang ini
berdasarkan lokasi perusahaan. Di sini saya pakai 0 aja untuk angka desimal yang di belakang saldo kita nanti. Oke, teman-teman tinggal klik perbaharui. Oke. Ini tidak perlu diisi. Ya, nanti akan sesuai sama ini aja ya, perubahan tema aja. Oke. Divisi-divisi tidak perlu, format tanggal dan penomoran. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan ya. Nah, sekarang ada hari pertama dalam seminggu karena kita di Indonesia pakainya hari Senin, teman-teman ya. Oke, format waktu teman-teman boleh ubah tergantung sama selera teman-teman, dan format nomor bisa teman-teman ubah sesuai dengan lebih suka format yang mana. Itu aja ya. Ini hanya pilihan ya, opsi aja. Teman-teman klik perbaharui. Oke, kemudian ada kode pajak ya, boleh kalau mau. Nah, ada logo perusahaan. Oke, teman-teman, saya pilih logo perusahaan. Oke, nanti ini disesuaikan sesuai dengan logo pada perusahaan teman-teman ya, sehingga nanti akan menyesuaikan berdasarkan teman-teman punya logo atau enggak. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya logo boleh tidak dimasukkan, tetapi alangkah lebih baiknya menggunakan logo ya, karena ini akan mempercantik setiap output dari setiap inputan yang kita masukkan. Ketika kita nanti cetak akan kebentuk si logo ke dalam nota yang kita cetak atau dokumen-dokumen yang kita cetak. Sebentar saya cek dulu. Pakai logo perusahaan dagang Indonesia. Oke, tinggal perbaharui. Nah, maka akan muncul nanti di setiap laporan kita ya, ada logo perusahaan ya. Nanti akan muncul seperti itu ya. Tinggal teman-teman kembali lagi ke menu pengaturan. Kemudian ada pengaturan surat elektronik. Teman-teman tinggal klik, nanti kalau punya misalkan email boleh di sini ditambahkan. Oke. Nah, setelah itu masuk ke ekstensi. Oke, tidak perlu diisi. Nah, format default tidak perlu diisi. Kemudian customisasi kolom ya, tidak perlu diisi. Ya. Kemudian mata uang asing tidak perlu diisi. Jika teman-teman nanti beroperasional di negara yang berbeda, nah teman-teman bisa isi. Nah, ini aja yang perlu kita isi di menu pengaturan. Selanjutnya kita akan masuk ke menu customisasi, di mana menu customisasi ini berfungsi untuk memunculkan menu-menu yang kita butuhkan untuk perusahaan dagang. Ya. Nah, di sini kunci dari menu-menu yang akan kita gunakan dalam perusahaan dagang di menu customisasi. Oke. Nah, jika teman-teman lihat antara struktur perusahaan jasa dengan dagang memiliki kemiripan, tetapi yang membedakan adalah dalam perusahaan jasa tidak ada persediaan barang. Sementara dalam perusahaan dagang, persediaan barang dagang adalah hal yang sangat mutlak dan paling utama. Ya, paling utama karena kita sifatnya perusahaan dagang adalah membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa mengubah bentuk si barang dagang. Makanya menu persediaan barang dagang pada perusahaan dagang sangat penting. Nanti kita akan mencoba bagaimana struktur dari barang-barang yang akan kita create pada menu persediaan barang dagang. Oke, sekarang kita ke menu customisasi. Nah, untuk perusahaan dagang butuh akun kas dan bank, maka tinggal kita centang. Penerimaan sangat butuh, pembayaran butuh, transfer antar akun kas dan bank sangat butuh. Oke. Kemudian setelah itu rekonsiliasi masih belum terlalu butuh, tidak perlu kita centang. Kemudian ada menu reimburse, tidak perlu. Kemudian ada menu pelanggan. Nah, pelanggan ini sangat penting teman-teman ya. Karena kita sifatnya dagang, kita akan punya data pelanggan yang sangat banyak. Semakin banyak data pelanggan, maka semakin banyak kemungkinan pelanggan untuk mengorder barang dari perusahaan kita. Oke. Oke, pelanggan ya. Penawaran penjualan tidak perlu. Pesanan penjualan tidak perlu ya. PO gitu kan, pesanan penjualan, purchase order tidak perlu. Oke, faktur penjualan penting ya, sangat perlu karena ini akan merekam setiap barang yang akan kita jual. Oke. Sebenarnya ada dua, pesanan penjualan boleh di-create, tetapi untuk mempermudah kita langsung buat fakturnya aja, tidak perlu dari PO ya.
Nah, nanti PO-nya kita buat secara manual ya berdasarkan pesanan, kemudian kita import ke faktur penjualan. Oke, di sini ada beberapa menu yang eh, kalau teman-teman butuh boleh dicentang. Nah, kalau saya masih belum butuh sehingga saya tidak perlu centang. Ya, nanti tergantung bagaimana penggunaan dari setiap menu, fungsinya kemana aja, alur dari informasi akuntansinya. Oke, kemudian pemasok sangat perlu ya. Nah, faktor beli sangat perlu ya. Penawaran pembelian juga perlu, tetapi untuk kasus ini belum sangat perlu ya. Nah, kita hanya perlu untuk mengcreate faktor pembelian karena nanti ini akan membentuk hutang dagang kita kepada si pemasok ya. Kemudian penerimaan barang tidak perlu ya. Nanti kita langsung masuk ke persediaan barang aja. Oke. Persediaan barang ini dia, oke. Nah, teman-teman nanti kita main di persediaan barang untuk bagaimana cara mengatur sistem informasi di gudang ya, sehingga nanti akan lebih terkontrol di mana posisi barang kita, berapa stoknya, berapa yang sudah terjual, nanti menu di persediaan barang dagang. Oke. Ini tidak perlu, aset tab masih tidak perlu, penyusutan tidak perlu ya, nanti kita hitung di Excel aja ya. Oke. Akun istimewa, ekstensi, surat elektronik tidak perlu, dan lampiran tidak perlu. Maka kalau kita sudah rasa ini aja menu-menu yang kita butuhkan, maka teman-teman tinggal klik perbaharui. Tetapi apabila teman-teman merasa ada menu-menu yang juga dibutuhkan selain dari menu yang saya centang, boleh teman-teman centang ya. Nanti tinggal teman-teman kita pelajari bareng-bareng. Oke. Setelah itu klik perbaharui. Oke, maka nanti akan muncul menu-menu yang kita butuhkan untuk perusahaan dagang. Nah, menu yang paling penting di sini adalah menu persediaan barang dagang. Oke, nanti secara otomatis akan muncul di konteks atau konten dari perusahaan kita, ya. Ada pendapatan bunga, ada penjualan, ya. Nanti ada harga pokok penjualan, ya. Nanti tinggal kita create ya, tergantung dari kita butuhnya menu-menu apa aja ya. Nah, jadi ini bentuk tampilannya teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur pada menu perkiraan akun, di mana posisi debit kreditnya, bagaimana posisi dari saldo normalnya ya. Nah, karena itu adalah konsep akuntansi yang akan kita atau yang menjadi dasar bagi sistem untuk merekod setiap transaksi yang kita catat. Oke. Nah, itu aja mungkin di pertemuan pertama teman-teman. Minggu depan kita akan coba buat kode akun perkiraan, kemudian masuk ke mengcreate persediaan barang pada perusahaan dagang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.